dampak paling besar dirasakan oleh masyarakat kelompok pendapatan rendah dan menengah. Badan Pusat Statistik BPS mencatat di tengah masa pandemi COVID-19, jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin bertambah. Maret 2019, jumlah penduduk miskin tercatat 25,14 juta jiwa. Setahun kemudian, jumlahnya naik menjadi 26,42 juta jiwa. Terakhir pada Maret 2021, BPS mencatat warga miskin jumlahnya naik lagi menjadi 27,54 juta jiwa. BPS juga mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan Gini rasio. Gini rasio pada tahun 2019 tercatat 0,380. Tahun 2020 naik menjadi 0,381. Dan tahun ini rasio Gini tercatat 0,384. Ini artinya ketimpangan ekonomi semakin melebar. Pemerintah telah berupaya menanggulangi kemiskinan akibat pandemi, diantaranya dengan bansos hingga subsidi UMKM. Selain itu, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada 2024. Mampukah upaya-upaya pemerintah menekan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi? Kita bahas lengkapnya usai tayangan ini. Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan pemantauan penyaluran bantuan sosial tunai COVID-19 Badan Pusat Statistik BPS mencatat di tengah masa pandemi COVID-19 dengan harga tinggi miskin di Indonesia semakin bertambah. Maret 2019, saat melakukan kunjungan di Kota Pekalongan, Menteri Sosial Risma melihat ditemukannya butiran plastik pada beras bantuan pangan non-tunai BPNT di Cianjur, Jawa Barat. Dinas Sosial akan panggil agen dan juga pemasok beras. Dari hasil penelusuran, ada beberapa warga yang sudah memasak beras tersebut. Saat mendatangi posko pengaduan, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menemukan kerugian yang dialami warga dalam jumlah yang cukup fantastis. Menurut Thoriqul, kerugian mencapai 139 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A Pendidikan Ekonomi 2019. Di sini kami akan menyajikan sebuah video dengan mengangkat topik program untuk orang miskin, dan pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyajikan sebuah kasus dengan judul Program Pemerintah untuk Pengentasan Kemiskinan melalui BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Di sini saya dibersamai oleh teman-teman dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, dan di sini saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 2. Halo, perkenalkan saya Ika Novitasari dengan NIM 198042444014 dari kelas A19. Perkenalkan, saya Naurahni Srinasani, NIM 1980444017. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nur Adinda, NIM 198042444025. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Pratiwi Widiatmana, NIM 198042444028. Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan pemantauan penyaluran bantuan sosial tunai COVID-19 di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Risma kecewa karena mendapati bantuan pangan non-tunai atau BPNT senilai Rp200.000 yang diserahkan ke keluarga penerima manfaat sudah dalam bentuk paket sembako dan disalurkan oleh e-warung dengan harga tinggi. Permasalahan yang terjadi di dalam beberapa berita mengenai bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin, diantaranya permasalahan yang pertama, adanya kecurangan yang disebabkan oleh e-warung pada waktu pengambilan BPNT atau bantuan pangan non-tunai. E-warung tersebut sudah menyediakan paket sembako yang diberikan untuk KPM atau keluarga penerima manfaat BPNT. Namun, paket sembako tersebut
tidak sesuai nominal yang diberikan. Seharusnya paket sembako yang diberikan pemerintah kepada KPM atau keluarga penerima manfaat senilai 200.000. Tetapi keluarga penerima manfaat tersebut tidak menerima senilai itu, atau bisa dikatakan kurang dari 200.000. Selain itu, e-warung tersebut menaikkan harga tidak sesuai dengan standar harga pada pasar yang menyebabkan penerima BPNT menerima BPNT yang tidak sesuai, sehingga menyebabkan permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah daerah tersebut. Permasalahan yang kedua yaitu belum meratanya distribusi BPNT atau bantuan pangan non-tunai yang diberikan oleh pemerintah. Dikarenakan penerima BPNT ini masih banyak penyelewengan atau tidak tepat sasaran. Misalnya saja, orang yang dirasa mampu malah mendapatkan BPNT tersebut. Namun, orang miskin atau orang yang notabene membutuhkan malah tidak mendapatkan BPNT tersebut. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu adanya kecurangan terhadap bahan pangan atau beras pada bantuan pangan non-tunai. Beras yang diberikan tersebut diduga mengandung plastik, sehingga beras tersebut menjadi tidak baik untuk dikonsumsi karena beras tersebut merupakan beras campuran. Dan permasalahan yang keempat yaitu adanya kecurangan atau pungli terhadap BPNT yang dilakukan oleh pegawai pemerintah yang bersangkutan atas adanya BPNT tersebut. Berdasarkan program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan melalui BPNT dan juga berdasarkan permasalahan yang sudah terjadi tadi, adapun solusi yang sudah terjadi selama ini. Yang pertama, yaitu adanya rencana Menteri Sosial atau Ibu Risma yang akan menghapuskan e-warung sehingga BPNT bisa diambil di semua warung dan juga sesuai dengan kebutuhan keluarga penerima manfaat. Yang kedua, mengontrol dan mengawasi jalannya penerimaan BPNT di berbagai daerah. Dan yang ketiga, memberikan teguran kepada para pelanggar yang sudah menyelewengkan dana BPNT yang seharusnya diterima oleh KPM. Solusi atau rekomendasi dari kelompok. Pertama, dibentuk kader tiap RT lebih dari 1 orang untuk mengurangi kecurangan dalam mendata keluarga-keluarga miskin atau keluarga yang berhak menerima BPNT. Tetapi, kader tersebut harus netral dan tidak ada unsur kecurangan di dalamnya, seperti memilih keluarga-keluarga yang belum mendapatkan bantuan atau memilih keluarga yang memang membutuhkan agar tidak salah sasaran dalam penyalurannya. Kedua, adanya validasi data yang seharusnya dilakukan pemerintah agar penyaluran BPNT tersebut bisa diselenggarakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah analisis konsep. Demi membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi dari penyebaran virus COVID-19, pemerintah mengeluarkan program jaring pengaman sosial atau JPS dari Kementerian Ketenagakerjaan. Setelah sebelumnya pemerintah juga mengeluarkan kartu prakerja, bantuan langsung tunai, bantuan UMKM, subsidi gaji, uang pulsa bagi ASN, dan masih banyak lagi. Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada rapat terbatas tentang program Raskin pada Juli 2016, penyaluran Raskin diganti dengan menggunakan kartu elektronik yang akan diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran, sehingga bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan secara non-tunai dengan menggunakan sistem perbankan yang sudah ditunjuk. Sistem baru penyaluran bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor
63 tahun 2017 mengenai penyaluran bantuan sosial secara non-tunai. Bantuan sosial non-tunai ini diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi pelindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program ini juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan, sehingga akan mempercepat program keuangan inklusif. Bantuan pangan non-tunai atau BPNT merupakan salah satu bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di pedagang bahan pangan atau e-warung yang sudah bekerja sama dengan bank yang sudah ditunjuk. Keluarga penerima manfaat sendiri merupakan keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Golongan penerimaan BPNT yakni yang pertama, warga negara Indonesia dibuktikan dengan KTP, yang kedua, memiliki kartu keluarga sejahtera atau KKS, yang ketiga, termasuk dalam daftar penerimaan manfaat atau DPM Bansos Sembako. Periode BPNT berlangsung selama 1 tahun atau dimulai sejak Januari hingga Desember 2021 mendatang. Masyarakat dapat mengecek penerimaan BPNT menggunakan KTP melalui link cekbansos.kemenkos.go.id. Bansos sembako atau BPNT akan disalurkan melalui himpunan bank milik negara atau Himbara dan melalui elektronik warung atau e-warung sebesar Rp200.000. Sekian penyajian video mengenai program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan melalui BPNT atau bantuan pangan non-tunai dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.